Bukan saat Anda jatuh sakit, tetapi justru pagi-pagi ketika Anda bangun dalam keadaan lelah, itulah saat kesehatan sedang diam-diam menurun. Salam pagi untuk para bapak, ibu, dan saudara yang sedang mendengarkan hari ini. Saya tahu, mungkin tidak semua dari kita memulai hari dengan tubuh yang ringan dan pikiran yang jernih. Ada yang bangun tapi belum ingin turun dari tempat tidur. Ada yang harus duduk lama sekali baru bisa berdiri. Kepala berat, kaki pegal, bahu kaku, punggung nyeri. Hal-hal ini terjadi begitu sering hingga banyak orang menganggapnya sebagai hal biasa. Padahal sebenarnya itu adalah peringatan halus dari tubuh. Saya sedang butuh perhatian. Usia bukanlah penyebab kita menjadi lemah. Justru kebiasaan sehari-harilah, jika dibiarkan terlalu lama, yang secara perlahan mengikis kesehatan kita sedikit demi sedikit. Tapi kabar baiknya adalah, pada usia berapapun, kita tetap bisa memilih kembali. Memilih untuk merawat diri sendiri, dimulai dari hal-hal kecil, setiap pagi. Dalam video ini, saya ingin membagikan kepada Anda 5 kebiasaan pagi yang terinspirasi dari orang Jepang. Lembut, sederhana, namun memiliki kekuatan pemulihan yang berkelanjutan. Dan semuanya bisa dimulai dari rumah, tanpa alat, tanpa biaya besar. Jika Anda pernah mengalami pagi yang melelahkan, silakan tinggalkan sedikit cerita di kolom komentar. Dan jika Anda merasa konten ini layak untuk dipraktikan, tekan tombol berlangganan, agar kita bisa terus bertemu di pagi-pagi berikutnya, dengan semangat yang lebih cerah, tubuh yang lebih kuat. Dan sekarang, hal pertama yang perlu kita lakukan, bukanlah bergerak, melainkan belajar kembali cara tidur yang benar. Tidur nyenyak, fondasi segala pemulihan. Dari semua hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan, tidur seringkali dianggap sepele. Banyak orang tua berkata, "Saya sudah terbiasa, tidur sebentar tidak apa-apa." Tapi kenyataannya, tidur bukan sekadar waktu untuk beristirahat. Itu adalah momen terpenting bagi tubuh untuk memulihkan, menyembuhkan, dan menyeimbangkan seluruh sistem di dalamnya. Dr. Rahmat Priyono, pakar tidur dari Yogyakarta, pernah mengatakan, tubuh lansia perlu tidur cukup, bukan agar tidur jadi segar, tapi untuk menjaga sistem imun, daya ingat, dan hormon, agar tetap bekerja sesuai irama. Saat tidur nyenyak, otak kita mengatur kembali memori, membuang racun, jantung berdetak lebih lambat, tekanan darah stabil, otot-otot rileks dan diperbaiki. Mereka yang kurang tidur atau tidurnya terganggu setiap malam akan mudah masuk ke kondisi kelelahan berkepanjangan tanpa menyadarinya. Sebuah studi dari Universitas Osaka, Jepang, yang dirilis tahun 2021 menunjukkan bahwa lansia yang tidur kurang dari 5 jam per malam memiliki risiko 2 kali lipat lebih tinggi terkena tekanan darah tinggi, diabetes, stroke, dan demensia. Ini menunjukkan bahwa kurang tidur tidak hanya membuat kita lelah, tetapi juga bisa memperpendek usia jika tidak ditangani dengan benar. Lalu mengapa tidur semakin sulit didapat saat kita menua? Seiring bertambahnya usia, tubuh secara alami mengurangi produksi melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Selain itu, kebiasaan tidur yang tidak teratur, cahaya dari ponsel atau televisi sebelum tidur, dan kekhawatiran yang dipendam, semuanya membuat tidur menjadi pendek dan tidak nyenyak. Namun kabar baiknya, kita bisa memperbaikinya tanpa obat, tanpa alat khusus. Hanya dengan menyesuaikan beberapa kebiasaan malam hari, tubuh perlahan akan kembali ke ritme istirahat alaminya. Orang Jepang memiliki kebiasaan yang sangat tenang untuk mempersiapkan tidur malam. Pertama-tama, mereka menciptakan suasana istirahat yang tenang dan redup. Lampu tidur menggunakan cahaya kuning yang lembut, menghindari cahaya putih yang terang. Beberapa orang meneteskan minyak esensial lavender atau meminum teh chamomile untuk menenangkan pikiran. Hal-hal sederhana ini, jika diulang setiap malam, akan menjadi sinyal bagi tubuh bahwa saatnya istirahat. Selain itu, menghindari penggunaan ponsel, komputer, atau menonton TV minimal 1 jam sebelum tidur sangat penting. Karena cahaya biru dari layar bisa menurunkan kadar melatonin, membuat tubuh tidak merasa mengantuk pada waktunya. Tips kecil lainnya adalah mandi air hangat sekitar 1 jam sebelum tidur. Kehangatan air membantu tubuh rileks. Ketika suhu tubuh turun sedikit setelah mandi, itu menjadi sinyal bagi tubuh untuk lebih mudah terlelap. Dan jika memungkinkan, luangkan 5 menit sebelum naik ke tempat tidur untuk bernapas perlahan dan dalam. Cara bernapas ini tidak hanya menenangkan detak jantung, tapi juga membuat pikiran terasa lebih ringan.
Terakhir, usahakan untuk menjaga jam tidur dan bangun yang konsisten setiap hari. Baik hari kerja maupun akhir pekan, konsistensi ini akan membantu jam biologis tubuh bekerja lebih stabil. Dan yang terpenting, jangan merasa bersalah karena ingin tidur lebih awal, atau karena ingin tidur sedikit lebih lama di pagi hari. Tidur nyenyak bukan tanda kemalasan. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang merawat kesehatan dengan benar. Jika malam ini Anda mencoba mematikan lampu sedikit lebih awal, tidak menyentuh ponsel sebelum tidur, dan bernapas perlahan selama beberapa menit, maka besok pagi, mungkin Anda akan terbangun dengan tubuh yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, dan suasana hati yang lebih damai. Dan saat tubuh sudah cukup istirahat, hal berikutnya yang dibutuhkannya adalah gerakan. Karena semakin lama kita duduk diam, semakin kesehatan akan terkikis tanpa terasa. Mari kita bahas hal itu di bagian selanjutnya. Jangan duduk terlalu lama. Gerak adalah kehidupan. Pernahkah Anda duduk sepanjang pagi tanpa berdiri sama sekali? Mungkin dimulai dari sarapan, lalu menonton TV, lalu membalas pesan di ponsel. Tahu-tahu sudah beberapa jam berlalu dan tubuh belum bergerak. Duduk sebentar memang nyaman, tapi duduk terlalu lama, hari demi hari, justru menjadi hal yang secara diam-diam mengikis kesehatan. Menurut penelitian tahun 2020 dari Universitas Airlangga, Surabaya, orang berusia di atas 60 tahun yang duduk lebih dari 6 jam sehari memiliki risiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang aktif bergerak ringan sepanjang hari. Duduk lama memperlambat sirkulasi darah, membuat lemak, gula, dan limbah tubuh menumpuk. Otot, terutama di kaki dan pinggul, perlahan melemah. Sendi lutut dan tulang belakang mulai kaku, dan semakin sering duduk, semakin malas kita untuk bergerak, menciptakan lingkaran setan yang membuat tubuh menurun tanpa kita sadari. Banyak orang lanjut usia sering berpikir, saya sudah tua, jarang bergerak itu wajar. Tapi sebenarnya, tidak bergeraklah yang membuat tubuh terasa lemah, cepat lelah, dan mudah bergantung pada orang lain dalam kegiatan sehari-hari. Bu Suryani, 68 tahun, dari Bandung, pernah berbagi bahwa hanya setelah beberapa bulan pensiun dan lebih sering menghabiskan waktu di sofa, ia mulai merasa sulit untuk berdiri. Berjalan beberapa langkah sudah terengah-engah, dan lutut terasa sangat nyeri saat naik tangga. Baru setelah anaknya menyarankan, ibu cukup berdiri setiap 30 menit saja, jalan beberapa putaran di sekitar rumah, barulah beliau merasakan perubahan yang nyata setelah beberapa minggu. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Tidak perlu berjalan jauh atau pergi ke pusat kebugaran. Cukup dengan bergerak ringan, pada waktu yang tepat, tubuh akan perlahan kembali ke kelenturannya yang alami. Berikut adalah beberapa saran praktis yang biasa dilakukan oleh lansia di Jepang. Setiap 30 hingga 60 menit, bangkitlah dari tempat duduk Anda. Meskipun hanya berjalan beberapa langkah di dalam ruangan, keluar ke teras untuk bernapas, atau sekadar merentangkan tubuh, itu sudah cukup untuk melancarkan kembali sirkulasi darah. Saat menonton televisi, manfaatkan waktu iklan untuk bergerak. Berdiri dan duduk beberapa kali, putar pergelangan tangan, bahu, tekuk, dan luruskan kaki. Setiap sesi hanya membutuhkan beberapa menit, tetapi membawa manfaat besar. Jika memungkinkan, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap hari untuk berjalan perlahan di halaman rumah, lorong apartemen, atau bahkan di dalam kamar, terutama saat hujan dan Anda tidak bisa keluar rumah. Latih kaki dengan menarik dan memutar pergelangan kaki. Angkat tangan tinggi ke langit seolah sedang meregang setelah bangun tidur. Semua gerakan kecil ini membantu sendi dan otot menjadi lebih lentur. Membiasakan diri untuk bergerak juga merupakan cara mencegah risiko jatuh. Salah satu kekhawatiran terbesar pada orang lanjut usia. Saat otot-otot di kaki, pinggul, dan punggung tetap kuat, Anda akan merasa lebih percaya diri dalam berjalan, naik turun tangga, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Dan yang paling penting, anggaplah setiap kali Anda berdiri sebagai tindakan merawat diri. Tidak perlu diingatkan siapapun, tidak perlu alat atau uang, cukup dengan kesadaran bahwa saya ingin hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih mandiri. Jika sejak pagi tadi Anda sudah duduk lebih dari 1 jam, maka sekarang berdirilah, regangkan tubuh sedikit, berjalan beberapa putaran di rumah, lalu kembali ke video ini. Karena di bagian selanjutnya, saya akan berbagi dengan Anda sesuatu yang tak kalah penting. Cara menyambut sinar matahari setiap pagi, seperti obat alami yang membantu tulang lebih kuat, pikiran lebih tenang, dan semangat lebih terang setiap hari. Menyambut sinar matahari, sumber energi alami.
Saat kita masih muda, sinar matahari pagi adalah sesuatu yang biasa. Keluar rumah untuk bekerja, sekolah, atau sekadar membuka pintu, sinar alami akan menyentuh wajah, tangan, dan tubuh kita. Namun semakin tua, kita justru lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumah. Dan sejak saat itu pula, kita lupa bahwa sinar matahari pagi bisa menyembuhkan lebih banyak dari yang kita bayangkan. Coba tanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali Anda benar-benar berdiri di beranda pagi hari, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan sinar lembut pagi menyentuh pipi Anda? Orang Jepang, khususnya lansia, memiliki kebiasaan yang sangat layak ditiru. Mereka menyisihkan setidaknya 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk menyambut sinar matahari alami. Bukan untuk berjemur, tapi untuk memberi makan tubuh mereka dengan energi paling berharga, cahaya matahari. Menurut Dr. Lilis Asriani, spesialis endokrin di Bandung, sinar matahari pagi adalah sumber alami vitamin D terbaik bagi manusia. Vitamin D berperan penting dalam membantu tubuh menyerap kalsium, menjaga kepadatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengatur suasana hati. Ketika kekurangan vitamin D, tulang menjadi rapuh, tubuh mudah lelah, dan pikiran menjadi lebih mudah cemas atau sedih. Sebuah survei yang dilakukan oleh Pusat Gizi Nasional Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa hampir 70% lansia di daerah perkotaan mengalami kekurangan vitamin D. Sebagian besar karena jarang keluar rumah dan enggan terkena sinar matahari. Sungguh disayangkan, karena cahaya matahari, sesuatu yang bisa membantu kita meningkatkan kesehatan tulang, jantung, daya ingat, bahkan kualitas tidur, sepenuhnya gratis. Kita hanya perlu membuka pintu, menarik napas dalam, dan membiarkan sinar pagi menyentuh kulit kita. Anda tidak perlu pergi ke taman atau halaman luas. Beranda rumah, balkon, tangga depan, dimanapun ada cahaya alami, itu bisa menjadi sudut penyembuhan Anda setiap pagi. Berikut beberapa cara sederhana untuk memanfaatkan sinar pagi, sesuai dengan semangat hidup ringan ala Jepang. Setelah bangun tidur, daripada duduk diam di ranjang, berjalanlah ke teras rumah, regangkan tubuh, tarik napas dalam, dan biarkan cahaya pagi menghangatkan wajah Anda. Jika Anda memiliki kebiasaan minum teh atau kopi di pagi hari, duduklah di luar selama beberapa menit sambil menikmati minuman dan menyambut cahaya matahari. Bagi yang suka berkebun, siramilah tanaman, rapikan pot bunga di pagi hari, sambil bergerak ringan dan membiarkan tubuh terkena sinar. Bahkan jika Anda tidak bisa keluar rumah, bukalah jendela lebar-lebar, tarik tirai, biarkan cahaya masuk ke dalam rumah. Di bawah cahaya alami, suasana hati pun jadi lebih cerah. Jangan khawatir jika Anda memiliki kulit sensitif. Cukup 10 hingga 15 menit terkena sinar matahari pagi dari jam 6 sampai sebelum jam 9 sudah cukup bagi tubuh untuk menghasilkan vitamin D yang dibutuhkan setiap hari. Jika Anda perlu berada di bawah sinar lebih lama, Anda bisa memakai topi bertepi lebar atau mengoleskan tabir surya yang lembut. Menyambut matahari tidak hanya baik untuk fisik. Menurut banyak penelitian, cahaya alami juga membantu tubuh memproduksi hormon serotonin, hormon yang menciptakan perasaan bahagia, tenang, membantu mengurangi kecemasan dan membuat tidur malam menjadi lebih nyenyak. Sinar matahari tidak perlu dibeli, tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia ada tepat di luar pintu rumah Anda. Setiap pagi, cukup buka hati dan melangkah keluar selama beberapa menit, Anda akan merasakan sebuah keajaiban. Tubuh menjadi lebih hangat, pikiran lebih tenang, dan hati terasa damai secara ajaib. Dan ketika tubuh sudah cukup menyerap cahaya, itulah saatnya Anda siap untuk bergerak sedikit. Tidak perlu olahraga berat, cukup beberapa latihan kaki ringan setiap hari, dan Anda sudah bisa menjaga kekuatan kaki serta kemandirian dalam setiap langkah. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Latihan kaki ringan, menjaga kemandirian di usia senja. Ada satu kenyataan yang harus dihadapi semua orang. Semakin bertambah usia, kaki kita menjadi semakin lemah. Tapi yang patut dikhawatirkan bukanlah melemahnya kaki seiring waktu, melainkan saat kita membiarkan kaki terlalu lama beristirahat, tidak dilatih lagi, dan tidak dijaga kestabilannya. Pak Iwan Setiawan, ahli fisioterapi di Bogor, pernah berkata, saat seorang lansia kehilangan kemampuan untuk berdiri tegak atau berjalan sendiri, yang mereka hilangkan bukan hanya gerakan, tapi juga kebebasan. Memang benar, jika berdiri saja sudah sulit dan berjalan pun lambat, maka hidup akan perlahan menyempit. Terbatas dalam 4 dinding, pada satu kursi, dalam ketergantungan kepada orang lain.
Karena itu, jika ingin tetap hidup mandiri hingga akhir hayat, mulailah dari menjaga kekuatan kaki. Jangan berpikir bahwa harus ke taman atau berjalan jauh baru disebut olahraga. Dalam budaya Jepang, banyak lansia yang mempertahankan kebiasaan melatih kaki ringan di rumah, hanya beberapa menit setiap hari. Yang mereka cari bukan otot yang besar, melainkan kestabilan saat melangkah, rasa percaya diri ketika berdiri, dan kemandirian dalam kegiatan sehari-hari. Anda bisa mulai hari ini juga, hanya dengan 3 latihan sederhana berikut. Duduk lalu berdiri tanpa bantuan tangan. Duduk tegak di kursi, kaki menapak lantai. Berdiri perlahan, lalu duduk kembali dengan lembut, tanpa menggunakan tangan. Lakukan 5-10 kali setiap pagi untuk memperkuat kaki dan pinggul agar lebih mudah berdiri. Mengangkat kaki saat duduk. Masih duduk di kursi, punggung tetap tegak. Luruskan satu kaki ke depan. Tahan 5 detik lalu turunkan. Ganti sisi. Lakukan masing-masing 10 kali. Latihan ini membantu sirkulasi darah dan memperkuat otot paha. Berjinjit. Berdiri di belakang kursi. Pegang sandaran kursi dengan ringan. Angkat tumit hingga berjinjit. Tahan beberapa detik lalu turunkan. Lakukan 10-15 kali untuk memperkuat otot betis dan meningkatkan keseimbangan. Anda bisa menggabungkan latihan-latihan ini dengan aktivitas harian. Latih sambil mendengarkan radio saat menunggu air mendidih atau ketika menonton TV di sore hari. Tidak perlu berlatih lama, cukup rutin. Dengan hanya 10-15 menit setiap hari, Anda akan merasakan perubahan setelah beberapa minggu. Langkah jadi lebih ringan, berdiri jadi lebih mudah, dan yang paling penting, Anda merasa lebih percaya diri saat bergerak. Bu Rohani, 75 tahun, tinggal di Semarang. Dulu, beliau enggan keluar rumah. Baru berjalan sebentar saja sudah merasa lelah. Tapi setelah rutin melakukan 3 latihan sederhana ini setiap pagi, kini beliau bisa pergi ke pasar sendirian tanpa perlu bantuan anak cucu. Saya merasa seperti mendapatkan kembali sebagian hidup saya yang dulu. Beliau tersenyum berbagi. Kaki adalah pondasi yang menopang seluruh kehidupan lansia. Selama kaki masih kuat, kita masih bisa berjalan, masih bisa merawat diri, masih bisa hidup bebas. Jadi, jangan tunggu sampai kaki lemah baru mulai berlatih. Anggap setiap gerakan hari ini sebagai janji kepada diri sendiri bahwa saya ingin tetap berdiri kokoh. Dan ketika kaki sudah siap, saatnya kita merawat bagian penting lainnya, pikiran. Mari lanjut ke kebiasaan yang lembut, namun penuh kekuatan, yoga dan tai chi, tempat tubuh dan jiwa disembuhkan bersama. Yoga and Tai Chi menyentuh keheningan di dalam diri. Semakin bertambah usia, kita semakin menyadari bahwa kesehatan bukan hanya tentang otot yang kuat, detak jantung yang stabil, atau sendi yang lentur. Kesehatan sejati juga terletak pada ketenangan pikiran, pada kemampuan untuk membuat tubuh bergerak dengan lembut dan penuh kesadaran. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia di Jepang dan juga di Indonesia memilih yoga dan Tai Chi sebagai bagian dari rutinitas pagi mereka. Tidak perlu pernah berlatih sebelumnya, tidak harus lentur. Cukup Anda ingin mulai. Anda sudah bisa merasakan manfaat dari gerakan yang perlahan ini. Berbeda dengan olahraga cepat dan keras, yoga dan tai chi tidak memaksa tubuh untuk melakukan sesuatu yang berlebihan. Mereka fokus pada perpaduan antara gerakan, pernapasan, dan kesadaran akan diri. Setiap gerakan lembut adalah bentuk sapaan pada tubuh. Setiap tarikan napas dalam adalah cara untuk menenangkan pikiran. Menurut Dr. Nina Kartika, pakar rehabilitasi medik di Surabaya, yoga dan tai chi memberikan banyak manfaat bagi lansia, antara lain, meningkatkan kelenturan sendi, sehingga tubuh lebih mudah bergerak tanpa nyeri, meningkatkan kemampuan menjaga keseimbangan, sehingga risiko jatuh berkurang secara signifikan, membantu tidur menjadi lebih nyenyak dan stabil, menenangkan pikiran, mengurangi kecemasan, stres, dan rasa kesepian, meningkatkan sirkulasi darah dan mengatur detak jantung, meningkatkan kualitas hidup, membuat lansia merasa lebih jernih dan damai setiap hari. Penelitian dari Pusat Geriatri Nasional Indonesia tahun 2022 menunjukkan, lansia usia 60 tahun ke atas yang rutin melakukan yoga atau tai chi setidaknya 10-15 menit per hari mengalami penurunan risiko jatuh hingga 40% dan peningkatan kemampuan merawat diri dalam kegiatan harian. Anda tidak membutuhkan alat, tidak perlu ruang luas, cukup satu kursi dan semangat yang siap. Bisa dimulai dengan duduk di kursi, lakukan gerakan meregangkan bahu, memutar leher, mengangkat tangan sambil menarik napas dalam. Lakukan dengan perlahan sesuai irama napas.
putar video panduan Tai Chi atau yoga khusus lansia di YouTube. Pilih video singkat dengan panduan yang pelan dan jelas. Berlatih di teras, halaman, atau balkon, tempat yang mendapat sinar pagi dan udara segar. Tambahkan musik lembut atau suara burung pagi, agar suasana hati lebih rileks secara alami. Tidak perlu dilakukan secara sempurna, yang terpenting adalah konsistensi. Karena itulah kunci yang membuat tubuh tetap lentur, pikiran tetap jernih, dan jiwa menjadi lebih damai setiap hari. Bu Tatik, 84 tahun, dari Yogyakarta, setiap pagi berlatih Tai Chi selama 15 menit. Beliau tidak membutuhkan pendamping langsung, cukup menyalakan video dan mengikuti gerakan dengan lembut. Beliau berkata, "Saat saya bergerak perlahan, saya baru merasa benar-benar hidup. Tubuh saya tidak terburu-buru lagi, pikiran pun tidak banyak memikirkan hal-hal. Saya merasa lebih damai dibanding saat minum obat." Bagi orang lanjut usia, bergerak lambat bukan berarti semakin lemah. Itu adalah bentuk kesadaran untuk hidup lebih perlahan, agar dapat mendengar diri sendiri lebih jernih, memahami diri lebih dalam. Dalam setiap gerakan kecil, mungkin Anda akan menyadari, ternyata saya masih bisa melakukan banyak hal. Hanya saja selama ini saya belum meluangkan waktu untuk merawatnya. Yoga dan Tai Chi tidak meminta Anda untuk mengubah seluruh hidup. Mereka hanya mengajak Anda berhenti sejenak setiap hari, untuk bernapas lebih perlahan, merilekskan bahu, dan mendengarkan tubuh Anda dengan lembut. Hanya dengan 10 menit di pagi hari untuk duduk tenang, bernapas dalam, mengangkat tangan ke langit dan merasakan bahwa tubuh masih hidup, masih bersyukur. Anda telah melangkah jauh dalam proses pemulihan, tanpa suara keras, tapi penuh keteguhan. Sekarang, saat kita telah bersama-sama merasakan langkah-langkah awal dari sebuah pagi yang penuh kedalaman dan ketenangan, mungkin ini saatnya untuk berhenti sejenak. Untuk memilih satu hal kecil, dan memulainya. Mulai dari besok. Kebiasaan-kebiasaan yang baru saja kita alami bersama bukanlah sesuatu yang jauh atau sulit dijangkau. Itu bukan hanya milik orang Jepang, tidak membutuhkan alat modern atau rutinitas yang ketat. Itu adalah hal-hal yang sangat sederhana, sangat manusiawi, dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, dimanapun Anda berada, dalam kondisi apapun Anda saat ini. Anda bisa mulai dari tidur yang lebih nyenyak, dari satu kali berdiri tepat waktu, beberapa menit menyambut sinar pagi, beberapa gerakan kaki yang lembut, atau hanya duduk tenang untuk bernapas lebih pelan. Tindakan-tindakan kecil itu, diulang setiap hari, adalah batu pertama untuk membangun kehidupan yang lebih sehat, lebih mandiri, dan lebih ringan. Saya tahu, perubahan itu tidak mudah. Mungkin Anda pernah mencoba, lalu menyerah. Mungkin Anda merasa lelah, ragu, atau bertanya-tanya. Di usia ini, masih sempatkah saya memulai? Dan saya hanya ingin mengingatkan Anda satu hal. Tidak ada kata terlambat untuk memilih diri sendiri. Usia bukanlah batas, ia adalah sebuah undangan untuk mencintai diri sendiri lebih dalam, untuk merawat tubuh dengan kelembutan, dan untuk hidup dalam kedamaian yang sesungguhnya. Jadi, dari 5 kebiasaan pagi tadi, mana yang paling menyentuh hati Anda? Dari mana Anda ingin memulai besok? Silakan tuliskan di kolom komentar. Saya sungguh ingin tahu langkah pertama yang Anda pilih untuk diri sendiri. Dan jika Anda masih mendengarkan sampai detik ini, itu berarti ada sesuatu dalam diri Anda yang sudah siap untuk berubah. Meski kecil, tapi cukup untuk menyegarkan satu hari, satu bulan, satu masa tua. Tinggalkan angka 5 di kolom komentar. Sebagai bentuk komitmen ringan, saya memilih mencintai diri sendiri. Mulai dari hari ini. Jika konten ini menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada orang-orang tercinta. Dan jika Anda ingin terus bersama dalam perjalanan merawat kesehatan, fisik, mental, dan hati, silakan tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Karena Anda layak merasa lebih sehat, Anda layak menjalani hidup dengan lebih ringan, dan Anda layak bahagia bukan hanya satu hari, tapi setiap hari.